Pernahkah kamu bertanya, mengapa ada orang yang sangat pintar, tetapi hidupnya berantakan? Mengapa ada orang yang tahu apa yang harus dilakukan, tetapi tetap tidak melakukannya? Mengapa ada orang yang memiliki peluang besar, namun akhirnya kehilangan semuanya? Dan mengapa ada orang yang tampak biasa saja, tetapi perlahan membangun kehidupan yang kuat, tenang, dan sejahtera? Kebanyakan orang berpikir jawabannya adalah kecerdasan. Sebagian lagi berkata itu karena bakat, ada juga yang menyalahkan keberuntungan. Tetapi Marcus Aurelius melihatnya dengan cara yang berbeda. Menurutnya, masalah terbesar manusia bukanlah kurang pintar, bukan kurang berbakat, bukan kurang peluang, melainkan ketidakmampuan mengendalikan dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, hidup seseorang jarang dihancurkan oleh musuh dari luar. Hidup lebih sering dihancurkan oleh kelemahan yang tumbuh di dalam dirinya. Kemalasan, penundaan, emosi yang tidak terkendali, keinginan sesaat, dan keputusan-keputusan kecil yang terus diulang setiap hari. Pertanyaannya, apakah mungkin selama ini yang menghalangi hidupmu bukan dunia, tetapi dirimu sendiri? Jika video ini terasa relevan untukmu, klik like dan subscribe, lalu tulis di kolom komentar, "Saya memilih mengendalikan diri." Karena setiap perubahan besar dalam hidup selalu dimulai dari kemenangan kecil atas diri sendiri. Ketika kamu berinteraksi dengan video ini, kamu membantu menjangkau lebih banyak orang yang sedang membutuhkannya. Sekarang, mari kita mulai. Bab 1, mengapa orang pintar tetap gagal? Ada sebuah kenyataan yang cukup menyakitkan, tetapi semakin cepat kamu menerimanya, semakin cepat hidupmu berubah. Kenyataan itu adalah, mengetahui sesuatu tidak sama dengan melakukannya. Dan banyak orang gagal memahami perbedaan itu. Coba pikirkan, apakah manusia benar-benar tidak tahu bahwa menabung itu penting? Tahu. Apakah manusia tidak tahu bahwa kesehatan itu berharga? Tahu. Apakah manusia tidak tahu bahwa disiplin bisa mengubah hidup? Tahu. Apakah manusia tidak tahu bahwa menunda pekerjaan akan merugikan dirinya sendiri? Tahu. Lalu mengapa begitu banyak orang tetap melakukannya? Mengapa begitu banyak orang tetap menghabiskan uang secara impulsif? Mengapa begitu banyak orang tetap menunda? Mengapa begitu banyak orang tetap mengulangi kebiasaan yang sama? Jawabannya sederhana, karena pengetahuan tidak otomatis mengubah karakter, dan dunia tidak memberi penghargaan kepada siapa yang paling tahu. Dunia memberi penghargaan kepada siapa yang paling konsisten bertindak. Bayangkan dua orang. Orang pertama membaca 10 buku tentang investasi. Orang kedua hanya membaca 1 buku, tetapi ia langsung mempraktikkan apa yang dipelajarinya. 5 tahun berlalu. Siapa yang kemungkinan besar memiliki hasil lebih baik? Seringkali bukan yang paling banyak tahu, tetapi yang paling banyak bertindak. Inilah alasan mengapa banyak orang pintar tetap gagal. Mereka mengumpulkan informasi, tetapi tidak membangun kebiasaan. Mereka mengoleksi pengetahuan, tetapi tidak mengubah perilaku. Mereka merasa maju, padahal sebenarnya hanya sibuk belajar tanpa bergerak. Marcus Aurelius tidak dikenal karena banyak berbicara. Ia dikenal karena mampu hidup sesuai prinsip yang ia yakini. Dan itu jauh lebih sulit, karena teori selalu terlihat indah. Praktik adalah bagian yang berat. Siapapun bisa berkata, "Aku akan mulai besok." Tetapi tidak semua orang mampu memulai hari ini. Siapapun bisa berkata, "Aku ingin berubah." Tetapi tidak semua orang mampu bertahan ketika perubahan terasa tidak nyaman. Pernahkah kamu mengalami hal ini? Kamu menonton video yang menginspirasi, kamu merasa termotivasi, kamu membuat rencana besar, kamu berjanji akan berubah. Lalu 2 hari kemudian, semuanya kembali seperti semula. Mengapa? Karena motivasi bersifat emosional, dan emosi selalu naik turun. Inilah jebakan yang membuat banyak orang pintar tetap gagal. Mereka terlalu bergantung pada perasaan. Mereka menunggu ingin melakukannya. Mereka menunggu semangat datang. Mereka menunggu suasana hati membaik. Padahal kehidupan tidak menunggu. Waktu tidak menunggu. Dan masa depan tidak dibangun oleh suasana hati. Coba jujur pada dirimu sendiri. Berapa banyak hal yang sebenarnya sudah kamu ketahui, tetapi belum kamu lakukan? Berapa banyak nasihat yang sudah kamu dengar, tetapi belum menjadi kebiasaan? Berapa banyak mimpi yang hanya berhenti sebagai rencana? Pertanyaan ini tidak nyaman, tetapi penting, karena seringkali masalah terbesar bukan kurangnya informasi. Masalah terbesar adalah kurangnya tindakan. Ada alasan mengapa sebagian orang terus berkembang.
bukan karena mereka selalu termotivasi, tetapi karena mereka tetap bergerak bahkan ketika tidak termotivasi. Mereka memahami sesuatu yang tidak dipahami banyak orang, bahwa kehidupan berubah melalui tindakan yang diulang, bukan melalui niat yang diucapkan. Bayangkan dua versi dirimu. Versi pertama terus belajar, terus menonton, terus merencanakan, tetapi tidak pernah benar-benar bergerak. Versi kedua mulai melakukan satu langkah kecil hari ini. Tidak sempurna, tidak spektakuler, tetapi nyata. 5 tahun dari sekarang, menurutmu siapa yang akan memiliki kehidupan lebih baik? Jawabannya sudah jelas, karena pada akhirnya, bukan apa yang kamu tahu yang membentuk hidupmu, melainkan apa yang kamu lakukan setiap hari. Dan disinilah banyak orang membuat kesalahan berikutnya. Mereka berpikir bahwa tindakan lahir dari motivasi. Mereka berpikir bahwa untuk berubah, mereka harus selalu merasa bersemangat. Padahal Marcus Aurelius memahami sesuatu yang jauh lebih penting, sesuatu yang bahkan lebih kuat daripada motivasi, yaitu disiplin. Bab 2. Disiplin lebih penting daripada motivasi. Ada sebuah kebohongan yang diam-diam dipercaya oleh jutaan orang. Kebohongan itu terdengar sangat masuk akal, bahkan sering diulang dalam buku, seminar, dan media sosial. Kebohongan itu adalah, aku akan bertindak ketika aku merasa termotivasi. Masalahnya, hidup tidak bekerja seperti itu. Jika kamu menunggu motivasi untuk bekerja, kamu akan sering menunda. Jika kamu menunggu motivasi untuk belajar, kamu akan sering mencari alasan. Jika kamu menunggu motivasi untuk menabung, kamu akan sering menghabiskan uang. Jika kamu menunggu motivasi untuk berubah, kamu bisa menghabiskan bertahun-tahun di tempat yang sama. Dan itulah yang terjadi pada banyak orang. Mereka tidak kekurangan mimpi. Mereka tidak kekurangan tujuan. Mereka tidak kekurangan informasi. Mereka hanya terlalu bergantung pada perasaan. Marcus Aurelius pernah menulis sesuatu yang sangat sederhana, tetapi sangat kuat. Setiap pagi ketika ia merasa berat untuk bangun, ia mengingatkan dirinya sendiri bahwa ia memiliki tugas sebagai manusia, bukan sebagai orang yang sedang bersemangat, bukan sebagai orang yang sedang termotivasi, tetapi sebagai manusia yang harus menjalankan kewajibannya. Perhatikan baik-baik, Marcus Aurelius tidak bertanya, apakah aku ingin melakukannya? Ia bertanya, apakah ini hal yang benar untuk dilakukan? Dan itulah perbedaan besar antara orang biasa dan orang yang berkembang. Orang biasa mengikuti perasaannya. Orang disiplin mengikuti prinsipnya. Coba pikirkan, apakah petani berhenti menanam karena sedang malas? Apakah seorang ayah berhenti bekerja karena sedang tidak bersemangat? Apakah matahari berhenti terbit karena tidak memiliki motivasi? Tentu tidak, karena hal-hal penting dalam hidup tidak bergantung pada suasana hati. Mereka bergantung pada konsistensi, dan konsistensi lahir dari disiplin. Masalah terbesar motivasi adalah, motivasi selalu datang dan pergi. Hari ini kamu sangat bersemangat, besok semangat itu berkurang, minggu depan mungkin hilang sama sekali. Jika hidupmu bergantung pada motivasi, maka hidupmu akan naik turun mengikuti emosi, dan itu berbahaya, karena masa depan dibangun oleh tindakan yang stabil, bukan oleh ledakan semangat sesaat. Pernahkah kamu melihat seseorang yang sangat bersemangat memulai sesuatu, membeli buku, membeli alat olahraga, membuat target besar, mengumumkan rencana ke semua orang, lalu beberapa minggu kemudian, semuanya berhenti, bukan karena ia tidak mampu, bukan karena ia tidak pintar, tetapi karena ia hanya mengandalkan motivasi, dan motivasi tidak pernah dirancang untuk bertahan selamanya. Disiplin berbeda. Disiplin tidak bertanya, apakah aku ingin melakukannya? Disiplin bertanya, apakah ini harus dilakukan? Itulah sebabnya disiplin sering terasa membosankan. Tetapi justru hal yang membosankan itulah yang membangun kehidupan luar biasa. Lihatlah orang yang memiliki kondisi keuangan baik. Banyak dari mereka tidak melakukan hal spektakuler. Mereka hanya disiplin. Disiplin menabung. Disiplin mengelola pengeluaran. Disiplin menghindari utang konsumtif. Disiplin berpikir jangka panjang. Hal-hal sederhana, tetapi dilakukan selama bertahun-tahun. Hal yang sama berlaku dalam pengembangan diri. Kamu tidak menjadi bijaksana karena satu video. Kamu tidak menjadi kuat karena satu buku. Kamu tidak menjadi sukses karena satu keputusan. Kamu menjadi seperti dirimu sekarang karena kebiasaan yang terus diulang. Dan kebiasaan hanya bisa bertahan jika didukung disiplin. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, apa yang selama ini kamu tunggu? Motivasi, semangat,
waktu yang tepat, hari Senin, awal bulan, awal tahun. Berapa lama lagi kamu akan menunggu? Karena kenyataannya, hidupmu tidak berubah ketika kondisi menjadi sempurna. Hidupmu berubah ketika kamu mulai bergerak meskipun kondisi belum sempurna. Banyak orang gagal memahami satu hal penting. Disiplin bukan hukuman. Disiplin adalah bentuk cinta terhadap masa depanmu. Ketika kamu menabung, kamu sedang mencintai dirimu di masa depan. Ketika kamu belajar, kamu sedang mencintai dirimu di masa depan. Ketika kamu bekerja keras, kamu sedang mencintai dirimu di masa depan. Setiap tindakan disiplin adalah hadiah yang dikirim oleh dirimu hari ini kepada dirimu di masa depan. Dan setiap tindakan yang tidak disiplin juga mengirim sesuatu, tetapi yang dikirim adalah masalah, utang, penyesalan, kesempatan yang hilang, potensi yang tidak pernah terwujud. Bayangkan dua orang. Orang pertama selalu menunggu semangat. Orang kedua tetap bergerak meskipun tidak bersemangat. Setelah 5 tahun, siapa yang akan lebih dekat dengan impiannya? Jawabannya jelas, karena motivasi membuatmu memulai. Tetapi disiplin membuatmu bertahan. Dan dalam permainan kehidupan, yang bertahan hampir selalu mengalahkan yang hanya bersemangat di awal. Namun masih ada satu pelajaran yang lebih dalam, satu pelajaran yang menjadi inti seluruh filosofi Stoik, karena tujuan akhir Stoikisme bukan sekadar disiplin, bukan sekadar produktivitas, bukan sekadar menghasilkan uang. Tujuannya jauh lebih besar. Marcus Aurelius percaya bahwa kemenangan terbesar dalam hidup bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan dirimu sendiri. Karena ketika kamu mampu menguasai dirimu, kamu mendapatkan sesuatu yang tidak bisa dibeli oleh uang, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh jabatan, sesuatu yang tidak bisa dicuri oleh keadaan, yaitu kebebasan sejati. Bab 3. Menguasai diri sendiri adalah kebebasan sejati. Terasa ada sebuah ironi yang jarang disadari manusia. Banyak orang menghabiskan hidupnya mengejar kebebasan. Mereka ingin bebas secara finansial, bebas dari tekanan, bebas dari pekerjaan yang tidak mereka sukai, bebas dari masalah, bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi ada satu pertanyaan yang jauh lebih penting. Bagaimana jika selama ini kamu tidak dikendalikan oleh orang lain, melainkan oleh dirimu sendiri? Karena menurut para filsuf Stoik, orang yang tidak mampu mengendalikan dirinya sendiri tidak pernah benar-benar bebas. Tidak peduli berapa banyak uang yang ia miliki. Tidak peduli seberapa tinggi jabatannya. Tidak peduli seberapa besar rumahnya. Jika ia masih menjadi budak kemarahannya, ia tidak bebas. Jika ia masih menjadi budak ketakutannya, ia tidak bebas. Jika ia masih menjadi budak kemalasannya, ia tidak bebas. Jika ia masih menjadi budak keinginannya, ia tidak bebas. Dan inilah kenyataan yang sulit diterima. Banyak orang terlihat bebas, tetapi sebenarnya sedang diperbudak oleh hal-hal yang tidak terlihat. Pernahkah kamu memperhatikan betapa mudahnya manusia kehilangan kendali? Satu komentar di media sosial langsung merusak suasana hati seharian. Satu kritik kecil langsung membuat emosi meledak. Satu godaan diskon langsung membuat rencana keuangan berantakan. Satu rasa malas langsung membuat pekerjaan tertunda. Satu rasa takut langsung membuat mimpi dibatalkan. Lalu siapa yang sebenarnya mengendalikan hidupmu, dirimu, atau reaksimu? Epictetus pernah mengajarkan sesuatu yang sederhana, tetapi sangat dalam. Ia mengatakan bahwa kebebasan dimulai ketika seseorang mampu membedakan antara apa yang bisa ia kendalikan dan apa yang tidak bisa ia kendalikan. Masalahnya, banyak orang melakukan kebalikannya. Mereka sibuk memikirkan hal yang tidak bisa dikendalikan, pendapat orang lain, keadaan ekonomi, keberuntungan, masa lalu, cuaca, politik, nasib, tetapi mereka mengabaikan hal yang sebenarnya bisa mereka kendalikan, pikiran mereka, keputusan mereka, karakter mereka, kebiasaan mereka, respons mereka, dan karena itulah hidup mereka terasa berat. Bayangkan seseorang yang memiliki uang miliaran rupiah, tetapi tidak mampu mengendalikan keinginannya. Ia membeli apapun yang ia inginkan, menghabiskan lebih banyak dari yang ia perlukan, mengejar kesenangan tanpa batas. Apakah ia benar-benar bebas? Atau hanya budak dengan rekening yang besar? Sekarang bayangkan seseorang yang hidup sederhana, tidak kaya raya, tetapi mampu mengendalikan emosinya, mampu mengendalikan pengeluarannya, mampu mengendalikan pikirannya,
mampu mengendalikan reaksinya. Siapa yang lebih bebas? Marcus Aurelius akan memilih orang kedua. Karena kebebasan sejati tidak lahir dari apa yang kamu miliki. Kebebasan sejati lahir dari siapa dirimu. Ini sebabnya banyak orang terus merasa kurang. Mereka berpikir, jika aku punya lebih banyak uang, aku akan tenang. Lalu uang datang, tetapi ketenangan tidak datang. Mereka berpikir, jika aku punya jabatan lebih tinggi, aku akan bahagia. Jabatan datang, tetapi kecemasan tetap tinggal. Mereka berpikir, jika aku memiliki lebih banyak kebebasan, hidupku akan sempurna. Tetapi mereka lupa satu hal. Tidak ada kebebasan eksternal yang bisa menggantikan penguasaan diri. Karena musuh terbesar manusia seringkali tidak berada di luar. Musuh terbesar seringkali hidup di dalam dirinya sendiri. Rasa malas, ketakutan, keserakahan, kemarahan, kesombongan, penundaan. Keinginan untuk selalu nyaman. Dan jika musuh-musuh itu tidak dikalahkan, mereka perlahan akan mencuri hidupmu. Sedikit demi sedikit, hari demi hari, tahun demi tahun. Sampai suatu saat kamu melihat ke belakang dan bertanya, kemana semua waktu itu pergi? Coba pikirkan sesuatu. Berapa banyak keputusan buruk yang pernah kamu buat karena emosi sesaat? Berapa banyak kesempatan yang hilang karena ketakutan? Berapa banyak impian yang tertunda karena rasa nyaman? Berapa banyak uang yang terbuang karena impuls sesaat? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin tidak nyaman, tetapi disitulah perubahan dimulai. Karena seseorang tidak bisa memperbaiki sesuatu yang tidak mau ia akui. Marcus Aurelius tidak pernah menjanjikan hidup tanpa kesulitan. Stoikisme tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah. Tetapi Stoikisme menawarkan sesuatu yang lebih berharga. Kemampuan untuk tetap menjadi tuan atas dirimu sendiri. Bahkan ketika keadaan tidak berpihak. Bahkan ketika hidup dan terasa berat. Bahkan ketika dunia tidak berjalan sesuai keinginanmu. Dan disinilah banyak orang salah memahami kekuatan. Mereka berpikir kekuatan adalah kemampuan mengendalikan orang lain. Padahal kekuatan terbesar adalah kemampuan mengendalikan diri sendiri. Karena mengendalikan orang lain mungkin membuatmu terlihat kuat. Tetapi mengendalikan dirimu sendiri membuatmu benar-benar kuat. Bayangkan dua orang. Orang pertama memiliki segalanya. Uang, status, kekuasaan, pengaruh. Tetapi ia tidak mampu mengendalikan dirinya. Ia diperbudak oleh emosinya, diperbudak oleh keinginannya, diperbudak oleh ketakutannya, diperbudak oleh keserakahannya. Setiap keputusan hidupnya dikendalikan oleh dorongan sesaat. Orang kedua hidup sederhana, tidak sempurna, tidak kaya raya, tetapi ia mampu mengendalikan pikirannya. Ia mampu mengendalikan reaksinya. Ia mampu mengatakan tidak pada godaan yang merusak masa depannya. Ia mampu tetap berjalan ketika motivasi menghilang. Ia mampu tetap tenang ketika keadaan menjadi sulit. Ia mampu tetap setia pada prinsipnya ketika dunia mengajak berkompromi. Siapa yang lebih bebas? Siapa yang lebih kuat? Siapa yang lebih kaya dalam arti yang sesungguhnya? Marcus Aurelius tidak akan ragu menjawab, orang kedua. Karena orang kedua telah memenangkan pertempuran yang paling penting. Pertempuran melawan dirinya sendiri. Suatu hari nanti, uang bisa hilang. Jabatan bisa hilang, bisnis bisa gagal, orang-orang bisa pergi, keadaan bisa berubah. Tetapi jika kamu memiliki karakter yang kuat, kamu bisa membangun semuanya kembali. Itulah mengapa karakter selalu lebih berharga daripada hasil. Karena hasil bisa diambil, karakter tidak. Dan karakter dibangun setiap kali kamu memilih disiplin daripada kenyamanan. Setiap kali kamu memilih tanggung jawab daripada alasan. Setiap kali kamu memilih prinsip daripada emosi sesaat. Mungkin setelah video ini selesai, hidupmu tidak langsung berubah. Tetapi mungkin ada satu hal yang berubah, kesadaran. Dan seringkali, perubahan besar selalu dimulai dari satu kesadaran kecil. Kesadaran bahwa musuh terbesar bukan keadaan, bukan ekonomi, bukan orang lain, melainkan bagian dari dirimu yang selalu mencari jalan termudah, bagian yang ingin menunda, bagian yang ingin menyerah, bagian yang ingin terus nyaman. Dan setiap hari, kamu diberi pilihan, mengikutinya atau mengendalikannya. Jika video ini memberimu sesuatu untuk direnungkan, tekan tombol like. Dan jika video ini memberimu sudut pandang baru, klik subscribe. Lalu tulis di kolom komentar, akulah pengendali sesungguhnya di hidupku. Karena semua kemenangan besar dalam hidup selalu dimulai dari kemenangan kecil atas diri sendiri. Dan ketika kamu berinteraksi dengan video ini,
kamu membantu menyebarkan manfaat dan kebijaksanaan ini kepada lebih banyak orang yang sedang membutuhkannya. Sampai bertemu di video berikutnya. Ingat, kebijaksanaan membangun kemakmuran dan uang menemukan maknanya.